Halo, selamat malam pemirsa. Kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang berujung pada tewasnya pemilik rental mobil di Pati, Jawa Tengah ini menjadi sorotan di tengah masyarakat. Bisnis rental mobil bisa dibilang sebenarnya tidak terlalu rumit dan cukup mudah menghasilkan. Namun berbagai tantangan dan juga resiko harus dihadapi para pemilik rental mobil. Lalu apakah kasus di Pati ini kemudian mempengaruhi bisnis rental mobil dan bagaimana mengantisipasinya? Malam hari ini kita akan bahas di Indonesia Business Forum bersama sejumlah narasumber saya yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial. Selamat malam Mbak Devi. Boleh dicoba mikrofonnya? Baik. Selanjutnya ada Pak Sulaiman Zuhri, Ketua Umum Buser Rental Nasional. Selamat malam. Boleh digunakan mikrofonnya Pak? Selamat malam Bapak. Selamat malam. Baik. Dan di sebelah kanan juga ada Bang Azaz Tigor Nainggolan, pengamat transportasi. Selamat malam Bang Tigor. Selamat malam. Baik, dan juga tersambung lewat saluran Zoom ada Mas Ridwan Hanif, pengusaha rental mobil. Selamat malam Mas Ridwan. Malam, Mbak Putri. Baik, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Namun sebelum kita memulai diskusi kita saksikan dulu informasi yang satu ini. Kasus pengeroyokan dan penganiayaan bos rental mobil hingga meninggal dunia di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah menjadi catatan merah bagi bisnis rental mobil. Saat ini para pemilik rental mobil lebih hati-hati dan was-was agar kejadian di Pati tidak terulang lagi. Bisnis yang menjanjikan penghasilan besar ini ternyata juga memiliki banyak kerintangan dan hambatan dalam menjalankannya. Ya emang sulit kalau mobil udah disewa tuh pindah-pindah tangan digade itu posisinya Mbak. Kita nggak tahu mobil saya mau disewa kemana, kita nggak tahu. Yang jelas kita kalau orang mau nyewa itu kita tanya, dia untuk dalam kota atau luar kota gitu. Penyewaan cuman itu aja, kita nggak nanya detail mau disewa ke Pati atau mana, nggak nanya detail. Banyak kan memang main rental mobil kecil ini banyak rawan gade-gade mobil Mbak. Ya dari tangan ke tangan gitu, pindah tangan lah. Itu menurut saya mungkin yang di Pati itu udah pindah-pindah tangan mobilnya digade. Ya kalau antisipasi sih ya kita harus ke depannya harus lebih hati-hati, harus dicek siapa yang akan rental, di mana rumahnya, datanya lengkap atau enggak, valid atau enggak. Tapi balik lagi sih, namanya kejadian kayak gitu ya tinggal namanya hari apes nggak ada yang tahu. Itu aja sih. Ya kita lebih berhati-hati lah kalau mau nyewain mobil tuh, mau ngerentalin, mau lepas kunci itu harus hati-hati. Cek dulu KTP, alamat rumahnya, penyewanya gitu. Bisnis rental mobil memiliki kemudahan untuk menjalankannya dan modalnya juga tak harus besar. Namun, bisnis ini juga rawan resiko. Di antaranya rentan terhadap kerusakan, mobil mudah kotor, pelanggan yang tidak mau membayar biaya sewa hingga menjadi sasaran kejahatan seperti pencurian mobil yang baru-baru ini terjadi di Pati, Jawa Tengah. Ya pemirsa, tak heran ya kalau misalnya para pemilik rental mobil kemudian was-was begitu ya dengan adanya kasus di Pati ini. Nah, saya mau langsung tanyakan ke Mas Ridwan Hanif, apakah juga Mas Ridwan harap-harap cemas ini atau lebih selektif mungkin memilih penggunanya ini ke depan? Ya, sebenarnya itu sudah dari dulu ya. Masalah rental mobil, mobil digelapkan itu bukan barang baru. Kebetulan kita rental mobil ya dari tahun 2008, kebetulan saya itu masih SMA juga. Ya memang ketika kita ada penyewa itu kita mesti hati-hati. Kita memang harus melakukan background checking. Memang jadinya seperti detektif swasta ya. Tapi sebelumnya saya ingin turut berduka cita juga untuk Pak Bung Hanis dan kemarin itu sempat ada ini ya hoax yang dilakukan oleh akun akun tidak bertanggung jawab dan menyatakan bahwa Pak Anies itu adalah pelaku bukan korban. Itu tidak benar ya. Pak Anies itu adalah pengusaha rental mobil yang sudah cukup lama dan kedua beliau ini orang baik ya. Jadi beliau itu bersama istrinya membuka pelatihan gratis untuk orang-orang yang mau menjadi edukator atau guru orang-orang disabilitas dengan disabilitas anak-anak dengan disabilitas dan salah satunya murid beliau itu ada Mas Reski yang di TikTok punya 600.000 followers. 2014 beliau sekitar 5 bulan pernah belajar di sana dan tidak dipungut biaya apapun. Jadi beliau orang baik. Jadi memang kalau kita ngomong rental mobil, ini bisnis yang high risk dan low return ya. Jadi balik modalnya lama
dan resikonya memang tinggi. Karena walaupun kita sudah melakukan hal yang sudah sesuai prosedur, kita merasa bahwa ini aman-aman saja. Let's say kita punya kontrak dengan perusahaan, pasti perusahaannya itu benar, nggak ada masalah. Tapi kan namanya mobil dipegang orang banyak ya, misalkan perusahaan A itu dia punya pegawai lebih dari satu dan makainya banyak. Ya bisa jadi penyewanya sudah benar, tapi ada pegawainya yang nakal. Atau mungkin mobilnya dipinjam oleh orang yang menyewa, tapi dipinjamkan lagi oleh yang menyewa tersebut. Dan juga nggak menutup kemungkinan juga di perjalanan ada laka yang namanya mobil benda bergerak ya. Kejadian laka itu hal yang tidak bisa dihindari dan juga mobil kita juga bisa digunakan untuk kriminalitas. Jadi ada beberapa juga kasus bahwa nggak cuma mobil kita digelapkan, tapi ada beberapa kasus lainnya yang memang itu membuat kita tidur tuh jadi nggak nyenyak gitu. Jadi emang banyak sekali ya. Tapi yang jadi concern saya untuk saat ini permasalahan penggelapan mobil dan penadahan mobil itu sekarang itu sudah semakin berani. Ya, kayak misalkan sekarang ini banyak ya karena saya dari tahun 2008 sampai sekarang itu memang masih banyak orang-orang atau satu kampung itu memang mereka kalau mau membeli kendaraan, mobil atau motor, mereka tidak peduli dengan surat menyurat ya, dengan BPKB-nya, STNK only nggak masalah. Jadi memang orang-orang sudah tahu bahwa mereka membeli barang yang bermasalah, entah itu mobil tarikan leasing, misalkan ada orang ngambil kredit mobil atau motor, nggak lama nggak dibayar cicilannya langsung dioper ke tempat-tempat yang menjadi sarang penadah. Jadi memang hal-hal inilah yang membuat semakin marak karena demand-nya ada, ya. Orang yang mau menampung ada. Dan itu sudah menjadi kewajaran. Orang ketika menampung barang-barang seperti itu sudah tidak memiliki rasa bersalah lagi. Jadi nggak ada rasa takut bahwa dia akan kena pasal 380 tentang penadahan. Dan mereka itu ya jadi kayak biasa aja. Toh bertahun-tahun ini aman kok. Gitu. Kita beli mobil STNK only bahkan sekarang dijual di sosial media. Di Facebook itu ada grup ya jual beli mobil STNK only. Membernya sampai 50.000 member. Dan biasanya tiap kota ada ya. Misalkan nggak cuma Pati, jadi misalkan jual beli mobil STNK only daerah Jawa Barat, daerah Jawa Tengah, daerah Pati, itu sampai ada seperti itu. Artinya ini sudah keterlaluan sampai berani untuk sudah berani ya untuk menuliskan tanpa surat begitu ya. Surat. Bahkan teman saya tuh dulu tahun saya lupa tepatnya 2017 atau 2018 teman saya di Autonet Next itu dia pernah kemalingan motor di rumahnya, ya, lagi malam tiba-tiba pagi motornya nggak ada, terus akhirnya dia cari motornya dia sendiri dari grup-grup jual beli di Facebook dan ketemu ada motor KTM dijual tanpa BPKB, tanpa STNK, dijual dengan harga murah sekali. Akhirnya beliau samperin bersama teman-teman dari kepolisian, akhirnya motornya bisa kembali. Artinya sekarang ini sudah segamblang itu dan seberani itu orang-orang untuk menjual dan mentransaksikan barang-barang hasil penggelapan rental mobil. Karena memang demand-nya juga terus meningkat, jadi pelaku tidak takut lagi ya untuk menjual mobil-mobil yang mungkin curian begitu ya, yang sudah digelapkan. Baik, mungkin saya mau ke Pak Sulaiman. Pak Sulaiman, ini Buser Rental Nasional, mungkin boleh dijelasin sedikit apa sebetulnya tugas dari Buser Rental Nasional ini? Kami adalah pengusaha rental mobil yang tergabung dengan nama Barisan Rental Mobil dengan terkenalnya Buser Rental Mobil. Anggota kami ada 2.200 dari Sabang sampai Maroke. Nah, tujuannya adalah kalau misalnya ada permasalahan mobil, kalau mobil Jakarta misalnya ada masalah di Aceh, ya. Nah, orang Jakarta nggak perlu datang ke Aceh. Cukup memberikan data-data seperti STNK, BPKB, dan bukti-bukti kepemilikan. Kemudian nanti orang Aceh akan mendatangi unit tersebut dan menyentuh unit tersebut, kemudian mobil tersebut kita akan tahu nih, mobil ini statusnya apa? Apa karena gagal bayar, apa memang dijual, atau memang digadekan. Nah, setelah tersebut nanti kita baru mengambil langkah-langkah selanjutnya. Dan kami berprinsip orang Aceh pasti lebih hebat untuk menarik mobil di Aceh karena sudah mengerti kearifan lokal dan juga budaya di tempat tersebut.
Oleh karena itu makanya yang tergabung di BRN tingkat untuk penarikan mobil itu bisa dikatakan 90% bisa ketarik. Oke, termasuk yang kasus di Pati ini sebetulnya bisa dibantu oleh BRN atau sebelumnya sudah ada info atau laporan juga nggak dari korban mungkin ke BRN? Kebetulan almarhum tidak tergabung di BRN. Kami juga baru tahu kalau beliau itu adalah pengusaha rental mobil. Kami sudah turut berduka cita, kami datang ke rumah almarhum, juga kami ziarah dan kami juga kemarin menjemput para korban ke eh, Semarang, kemudian ke Sukolilo, kemudian mengantarkannya. Itu adalah bentuk emansipasi kami bahwasannya sebagai pengusaha rental mobil jangan sampai ada korban seperti itu lagi. Ya. Gitu loh. Baik. Nah, ini juga menarik tadi yang disampaikan oleh Mas Ridwan Hanif ya, bahwa sekarang pelaku penggelapan mobil ini sudah terang-terangan dan cukup berani begitu, karena memang demand-nya tinggi. Apakah seperti itu Mbak Devi? Tapi nanti kita akan bahas usai jeda berikut, kami akan kembali sesaat lagi.